Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini di kesempatan pada tanggal, mungkin kamu ada yang masih ingat tanggal berapa sekarang, hari apa ya, karena udah lama nggak sekolah di sekolah. Hari ini tanggal 27 Januari 2021 ya, dimana kamu sudah masuk sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya, berarti sudah 4 minggu kamu masuk di bulan Januari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membantu menjelaskan materi yang berkaitan dengan penyakit dan kelainan peredaran darah. Pada materi ini kamu perlu mengetahui apa sih fungsinya, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi. Sebelum belajar, mari kita berdoa seperti biasa. Saya langsung pimpin saja ya. Berdoa dimulai. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana suara yang lain? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai kembali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Kamu lihat di layar HP atau di layar laptop, yang pakai laptop dilihat di laptop, yang dipakai HP pakai HP. Ini saya tampilkan PowerPoint-nya di HP kalian. Ini adalah materi tentang darah ya. Darah terlihat di HP kalian? Lihat. Oke. Iya, iya baik, terima kasih. Ada darah, di sini ada fungsi darah, komponen darah, dan proses pembekuan darah. Nah, ini adalah mungkin kamu sudah tahu ya, apa sih darah itu, bentuknya seperti apa, tapi kita belum tahu secara detail fungsi-fungsi khusus dari darah. Darah fungsinya untuk mentransportasikan material-material penting ke seluruh tubuh. Jadi ketika kamu membutuhkan asupan makanan, sari-sari makanan akan dibawa oleh sel darah untuk menghasilkan energi dalam tubuh, sehingga mampu membantu kamu dalam melakukan aktivitas. Nah, ini adalah fungsi dari darah. Kemudian fungsi dari darah yang lainnya, ini kan terlalu banyak fungsinya, jadi ambil poinnya saja, intinya saja, bahwa darah juga sebagai mempertahankan suhu tubuh dengan cara mentransportasikan panas dari bagian dalam tubuh ke permukaan tubuh atau sebaliknya. Kemudian mentransportasikan antibodi atau kekebalan tubuh menuju tempat terjadinya infeksi untuk dinetralkan. Nah, ini adalah fungsi dari darah. Nah, darah juga memiliki komponen. Nah, komponennya ada apa? Ada dua. Namanya plasma darah dan sel darah. Apa sih itu plasma darah? Nah, jadi ada istilah plasma darah. Plasma darah ya. Plasma darah itu biasa kita kenal namanya cairan. Namanya cairan. Dua. Cukup. Udah. Telur ya. Nah, ini dia plasma darah. Bentuk ketika kamu merobek kulit atau disuntik oleh dokter,
Ada cairan darah, ini namanya plasma darah. Nah, kemudian dipisahkan menggunakan alat namanya disentrifugasi. Sel darah merah. Kemudian ada lagi sel darah putih dan keping darah. Nah, inilah fungsi dari komponen darah. Nah, selain itu apa? Yaitu, apa sih yang terkandung di dalam plasma darah ini? Nah, sekitar 55% dari volume darah tubuh kita banyak cairan darah. Nah, fungsinya adalah mengatur keseimbangan osmosis darah dalam tubuh. Inilah fungsi dari plasma darah. Nah, kemudian di sini juga ada istilah namanya sel darah. Apa sih sel darah itu? Nah, sel darah itu ada 3. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah atau kita kenal namanya eritrosit. Sel darah putih kita kenal namanya leukosit. Keping darah kita kenal namanya trombosit. Nah, sel darah putih atau kita kenal leukosit berkembang dari bagian dalam sumsum tulang tertentu di dalam tubuh. Leukosit berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita ini bisa kebal karena adanya sel darah putih. Untuk apa sel darah putih itu? Untuk membantu membunuh bakteri. Misalkan ketika kamu kulitnya robek, luka, keluar nanah. Nah, nanah itu adalah bentuk perlawanan dari sel darah putih sehingga bakterinya kalah menghasilkan nanah. Ada sih bentuk-bentuknya leukosit, ada eosinofil, basofil ya, ada neutrofil bentuknya seperti ini ya. Ada limfosit. Nah, kalau trombosit ini keping darah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian sel darah yang kedua namanya sel darah merah. Sel darah merah itu berasal dari sel-sel sumsum tulang. Jumlah sel darah merah beribu kali lipat daripada jumlah sel darah putih. Sel darah merah berfungsi mentransportasikan oksigen ke seluruh sel tubuh. Eritrosit ini mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida karena adanya hemoglobin. Jadi sel darah merah ini mampu membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ya. Itulah fungsinya sel darah merah. Biasanya kita sering melihatnya adalah sel darah merah ya. Kalau kamu robek kulitnya, kamu melihat orang kecelakaan yang keluar darah merahnya. Nah, inilah eritrosit ya. Mentransportasikan oksigen ke seluruh sel tubuh. Yang ketiga namanya adalah trombosit atau keping darah. Memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari sel darah merah dan sel darah putih. Jadi keping darah itu tidak berwarna ya, tidak teratur, tidak berinti. Dia lebih kecil daripada sel darah merah dan sel darah putih dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Trombosit di dalam sumsum tulang, keping darah berperan dalam penghentian pendarahan di saat tubuh mengalami luka. Nah, ini adalah ketika kamu mengalami luka kulitnya, yang bekerja adalah sel darah, keping darah untuk membantu menutup luka. Jadi ketika kamu berdarah, tertutup lukanya oleh sel darah putih. Nah, inilah proses pembekuan darah ya. Luka memecahkan pembuluh darah ya, terluka, pecah pembuluh darahnya, darahnya keluar. Yang kedua, keping darah saling merapatkan satu sama lain pada serabut kolagen membentuk penyumbat. Darah yang keluar jadi berkurang karena adanya keping darah yang saling merapatkan diri nih untuk menutup luka. Kemudian dari trombosit ini akan membentuk benang-benang keping darah namanya fibrin. Fibrin ini membentuk suatu anyaman yang memerangkap sel dan keping darah.
membentuk suatu gumpalan yang membungkus luka. Jadi dia akan tertutup lukanya oleh benang-benang fibrin. Paham sampai sini anak-anakku sekalian? Paham, Pak. Paham. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Paham, Pak. Iya, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Belum? Paham, Pak. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Belum ya? Oke, kalau ada yang mau tanya nanti silakan tanya. Ada di sesi pertanyaan. Silakan siapkan pertanyaan kalian ya. Nah, itu tadi proses pembekuan darah. Bagaimana secara mekanis kimiawinya? Jadi ketika luka kulit kamu robek ya, maka luka itu keluar darah atau keping darah itu pecah, trombositnya pecah, menghasilkan enzim namanya enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mengaktifkan vitamin kalsium dan ion kalium untuk membentuk protrombin atau calon enzim untuk membantu metabolisme dalam sel darah, yaitu membentuk enzim trombin diubah menjadi fibrinogen. Fibrinogen adalah benang-benang yang akan membentuk calon benang-benang trombosit. Fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan bereaksi untuk menutup luka sehingga membentuk anyaman-anyaman benang ya, seperti ini yang digambar ya. Misal darah merah akan terhenti, tidak keluar lagi darahnya karena tertutup luka, ditahan atau dianyam-anyam, atau di seperti jaring-jaringnya terikat sehingga tertutup lukanya oleh benang-benang fibrin. Nah, inilah proses yang terjadi di dalam mekanisme pada proses pembekuan darah. Jadi kamu harus bisa memahami itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, itu tadi adalah komponen darah, yang sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan trombosit. Sedangkan proses pembekuan darah, apa sih yang ada di dalam proses pembekuan darah? Yaitu tadi sudah dibahas ya. Oh ya, ini sudah. Kita kembali lagi ke pertama. Tadi darah sudah kita bahas. Nah, kita akan masuk ke proses golongan darah. Kalau waktu itu saya pernah menjelaskan alat peredaran darah ya. Waktu itu saya pernah menjelaskan kalian, ada peredaran darah, ada jantung, ada pembuluh darah. Kalau jantung itu apa, arteri itu apa, vena itu apa ya. Arteri itu membawa darah keluar jantung. Membawa darah keluar jantung. Kalau vena membawa darah kembali ke dalam jantung. Sedangkan kapiler ini adalah hubungan antara arteri dan vena yang dihubungkan oleh venula. Venula itu satu saluran vena, sedangkan arteriol adalah satu saluran arteri, dihubungkan melalui yang namanya kapiler. Nah, itu dia prosesnya di dalam pembuluh darah kita. Ini kapiler ya, merupakan pembuluh darah yang sangat kecil yang membawa darah dari arteriol ke venula. Nah, kita akan mencoba ya mempelajari proses peredaran darah. Kemarin kita bahas, ini ya sudah pernah kita bahas dengan PowerPoint yang berbeda kemarin. Jadi peredaran darah itu ada dua. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu dari jantung, paru-paru ke jantung, ingat itu ya. Jantung ke paru-paru ke jantung lagi. Kembali lagi. Sedangkan peredaran darah besar adalah dari jantung seluruh tubuh ke jantung lagi ya. Jadi ini menggambarkan atrium kanan ya, atau serambi kanan masuk ke ventrikel kanan atau bilik kanan. Ketika masuk ke peredaran darah kecil jantung, paru-paru jantung, maka dari ventrikel kanan ini yang digambar masuk melalui
arteri pulmonalis yang kanan dan arteri pulmonalis yang kiri. Pulmo itu kan paru-paru, berarti saluran yang membawa oksigen ke dalam paru-paru. Darah yang membawa kayakan oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian keluar melalui dibawa oleh kapiler ya, melalui arteriol dan venula, di mana di bawah dia darah ini masih banyak mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida, dan dia akan menuju ke vena di sini ya, vena pulmonalis. Vena pulmonalis pembuluh balik saluran paru-paru menuju ke jantung lagi, kembali ke sini ke atrium kiri. Jadi ini atrium kanan, ini atrium kiri ya. Nah ini atrium kiri ke ventricle kiri atau selang bilik kiri. Nah, inilah proses yang terjadi pada peredaran darah kecil, jantung, paru-paru ke jantung. Tapi kalau dari peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh ke jantung, berarti dari ventricle kiri menuju ke aorta atau pembuluh nadi utama atau pembuluh nadi pertama aorta. Dari aorta menuju ke seluruh tubuh dibawa oleh arteriol, oleh kapiler, yaitu salurannya arteriol dan venula. Kemudian dibawa ke seluruh tubuh, ada yang di kepala, ada yang di tungkai belakang, ada yang di bagian organ bawah. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke vena cava, ada vena cava anterior dan posterior. Kemudian masuk lagi ke dalam jantung, yaitu atrium kanan menuju ke ventricle kanan ya. Inilah, kemudian dia kembali lagi ke peredaran kecil. Nah, dan seterusnya. Inilah penjelasan dari sistem peredaran darah manusia, yaitu peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru ke jantung, kemudian peredaran darah besar dari jantung, seluruh tubuh ke jantung. Nah, kemudian bagaimana sih Pak? Nah, ini perlu kita pahami dan kita pelajari. Pernahkah kulit Anda terluka karena tergores benda tajam? Pernah atau tidak? Kalian? Sudah pernah? Lagi betul, pernah ya? Lagi ngapain kira-kira? Lagi ngapain tuh? Lagi ngapain? Hah? Kena kampak. Serem amat. Terus apa lagi? Main bola Pak. Main bola. Lecet, robek. Terus apa lagi? Selain itu? Apa? Lecet Pak, dari sepeda jatuh. Waduh, dari sepeda jatuh. Kalau yang itu main bola, main sepeda. Terus kalau yang perempuan apa? Potong bawang merah ya, sambil nangis. Ternyata tergores kulitnya. Pernah nggak? Ya, apalagi kira-kira? Ini kok wajahnya pada hilang, pada kemana ya? Saya nunggu wajah kalian ini. Ayo. Nah, jadi itulah salah satu bentuk ya yang terjadi di dalam luka. Tentunya luka tersebut akan mengeluarkan darah, bukan? Ya. Darah yang keluar tersebut akan membantu menutup luka sehingga terhindar dari infeksi. Darah memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh Anda. Oleh karena itu, darah merupakan salah satu karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa ya, yang perlu kita syukuri ya. Jadi kita harus banyak bersyukur ya dengan adanya sel darah. Nah, ini adalah penjelasan tentang darah. Nah, apa sih itu golongan darah? Nah, ini golongan darah itu ada istilahnya golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A itu berarti aglutinogennya adalah A. Apa sih aglutinogen? Aglutinogen adalah protein di dalam tubuh kita berupa antigen terdapat pada permukaan eritrosit. Jadi antigen ini sebagai kekebalan tubuh. Jadi protein yang membantu kekebalan dalam tubuh yang terdapat di permukaan eritrosit atau di luar sel darah merah. Tapi kalau aglutinin adalah protein berupa antibodi yang terdapat pada plasma darah. Nah, inilah
salah satu contoh golongan darah. Nah, ini kalau golongan darah A, itu aglutinogennya A. Golongan darahnya B, aglutinogennya B, aglutininnya A. Kebalikannya ya, kalau yang A, aglutinogennya A, aglutininnya B. Kalau yang B, aglutinogennya B, aglutininnya A. Kalau yang golongan darah AB, aglutinogennya A dan B, aglutininnya tidak ada. Kalau O, aglutinogennya tidak ada, aglutininnya anti A dan anti B. Nah, inilah bagaimana sih prakteknya. Sebenarnya biasanya Pak Fajar itu mempraktekkan cek golongan darah ya di sekolah. Nah, kalau normal lagi tidak pandemi COVID. Tapi karena pandemi COVID, jadi ya gimana ya? Gak bisa praktek kita. Jadi cuma memahami teorinya saja. Teorinya aja gitu ya. Jadi kamu juga harus tahu, harus mengerti. Nah, apa sih caranya? Ini dia, saya jelaskan. Misalkan, siapa di sini yang ingin tahu golongan darahnya? Coba. Halo? Halo? Ini pada diem lagi nih. Ayo. Udah dapat. Oh, kamu golongan darahnya apa? Siapa namamu? Namamu siapa? Fajar, Pak. Fajar. Oh, Fajar. Fajar misalkan. Fajar. Oh, Fajar golongan darahnya apa misal Fajar? Misalkan saya kasih contoh Fajar golongan darahnya A. Ya, misalkan. Terus Desti golongan darahnya B, misalkan ini, misalkan. Terus Musyayana golongan darahnya B ya. Tadi Fajar golongan darahnya A. Oh, Desti golongan darahnya B ya. Saya contoh Muzayana golongan darahnya AB. Siapa lagi kira-kira yang ingin dicek misalkan? Golongan darahnya Fadila misalkan. Fadila golongan darahnya adalah O. Nah, bagaimana sih Pak cara menentukannya? Ini dia. Jadi, caranya adalah kalau tadi Fajar ya. Fajar ini golongan darahnya misalkan A. Ada istilah namanya resus ya. Resus itu RH. Jadi golongan darahnya ini ada A positif. Jadi resus itu menunjukkan bahwa dia tuh darahnya itu menggumpal. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Ini golongan darahnya misalkan saya ambil darahnya si Fajar misalkan. Diambil pakai suntikan, diceplosin pakai jarum suntik namanya test pen di ujung jari tengah ya, di ujung jari tengah diceklak gitu ya, kasih alkohol supaya tidak terlalu perih, dikeluarin darahnya. Ini darahnya yang ini yang atas darahnya Fajar, yang B darahnya Desti ya, yang AB darahnya Muzayana, yang O darahnya Fadilah misalkan. Saya masukkan 1, 2, 3, 4 orang ini. Kita tetesin juga darahnya si Fajar tadi. Di anti A tetesin, anti B ditetesin, anti D ditetesin. Nah, ternyata di sini ada cairan semacam serum ya untuk menentukan golongan darahnya. Serum A, serum anti A ini warnanya biru. Serum yang anti B warnanya kuning. Serum anti D warnanya putih. Ditetesin 1 tetes tes darahnya akan ada 4 nih dari yang Fajar. Saya masukkan nih, saya aduk pakai pengaduk apa namanya, bisa pengaduk spatula, bisa juga pengaduk ini, pengaduknya tusukan gigi misalkan. Nah, ini saya aduk nih yang anti A warnanya biru sama darahnya Fajar, yang anti B juga darahnya Fajar juga diaduk, yang anti D juga sama saya aduk. Ternyata ketika diaduk anti A-nya menggumpal. Nah, anti A-nya menggumpal. Kemudian anti B-nya mencair ya. Anti B-nya mencair. Nah, diaduk ternyata mencair. Nah, anti D-nya menggumpal. Karena anti A-nya menggumpal,
anti B-nya mencair, anti D-nya menggumpal, maka golongan darahnya A. Oh, kok positif, Pak? Pangkat positif. Nah, positif ini ada resusnya. Bahwa golongan darah dia ini adalah menggumpal. Kok bisa positif? Karena anti D-nya dia menggumpal. Nih. Anti D-nya dia menggumpal. Jadi anti A-nya dia ini menggumpal, anti B-nya mencair, anti D-nya menggumpal. Kalau dia anti D-nya menggumpal maka positif. Kalau dia anti D-nya mencair maka dia negatif resusnya. Paham ya, Fajar ya? Paham yang lain? Nah, ini contoh Fajar misalkan. Yang kedua misalkan Desti. Mana Desti? Ada Desti suaranya? Contoh ya. Desti ini misalkan golongan darahnya B. Nah, bagaimana sih cara menentukannya, Pak? Oke, saya tetesin lagi. 1 darahnya Desti. 2, 3, 4. Saya tetesin. Yang saya tetesin anti A-nya ya. Anti B-nya dan anti D-nya. Tetesin warnanya biru tetesannya. Anti B-nya saya tetesin pakai serum warnanya anti B warnanya kuning. Anti D-nya putih cairannya. Nah, ketika diaduk anti A-nya mencair. Anti B-nya menggumpal. Anti D-nya juga menggumpal. Nah, karena dia ini yang menggumpal adalah anti B dan anti D, maka golongan darahnya B positif. Kenapa positif? Karena anti D-nya menggumpal. Paham? Paham ya, Desti ya? Iya, Pak. Nah, itulah golongan darah A dan B. Tapi mana Muzayana? Ada nggak Muzayana di sini? Nah, ini Muzayana misalkan golongan darahnya AB. Bagaimana sih cara menentukannya? Berarti anti A-nya ditetes ini darahnya Muzayana. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes. Dikasih serum 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Diaduk anti A-nya. Anti B-nya diaduk. Nah, warna kuning tadi cairannya. Anti D-nya diaduk warna putih. Ternyata darahnya Muzayana ini menggumpal semua seperti ini nih di titik. Anti A-nya menggumpal, anti B-nya menggumpal, anti D-nya juga menggumpal. Nah, karena semuanya menggumpal, maka anti A dan anti B-nya adalah golongan darah AB. AB apa? AB positif. Kenapa positif? Karena anti D-nya menggumpal. Paham ya? Muzayana ada Muzayana? Mana suara? Ya, paham ya. Ini contoh anti golongan darah AB positif. Lalu kita lihat di bawahnya ada namanya golongan darah O. Bagaimana sih? Misalkan darahnya Fadila, ada Fadila di sini? Ada, Pak. Nah, misalkan darah Fadila. Nah, dikasih 1 tetes ya. 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes. Ternyata darahnya Fadila ini diaduk kasih anti A, kasih anti B, kasih anti D. Ketika diaduk semua, nah ternyata yang ini mencair anti A-nya. Anti B-nya mencair juga. Apalagi anti D-nya juga mencair. Karena semuanya mencair, maka darah Fadila adalah golongan darahnya O. Oh gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau mencair semuanya golongan darahnya O. O apa? O negatif. Kenapa negatif? Karena anti D-nya adalah mencair. Paham, Fadila? Paham, Pak. Nah, jadi itu contoh. Nanti kalau kamu mau cek golongan darah bisa ke puskesmas. Ada yang bayar juga, tapi kalau sama saya gratis di sekolah. Nah, nanti dikasih, kamu harus siap dan bersedia. Kadang berani pas mau ditusuk pakai jarum suntik tes pennya udah takut duluan ya, udah keringetan, ada yang dipegang, ada yang teriak, wah kaget. Nah, nantilah itu lain waktu kita. Kalau ada waktu sebenarnya kalau kita normal belajarnya tidak ada pandemi Covid, praktek ini ya, itu contoh saja. Paham ya semuanya ya?
Jadi harus tahu. Jadi golongan darah kalian ini seperti ini. Jadi kalau suatu saat ada orang butuh darah O, ya berarti dia butuh darah yang mencair. Kalau dia butuh golongan darahnya menggumpal, ya berarti golongan darahnya AB. Kalau ada yang menggumpal dan mencair, berarti A atau B. Ya, itu contoh dari golongan darah. Nah, ini ada istilah transfusi darah. Apa sih itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. Nah, ada dua pelakunya di dalam transfusi darah. Mungkin kamu pernah ya, istilahnya namanya di organisasi Indonesia itu namanya, di bidang lembaga Indonesia itu namanya PMI, Palang Merah Indonesia. Kalau di Jakarta Utara ada tuh di dekat Semper. Nah, itu adalah Palang Merah Indonesia sebagai tempat untuk mentransfusi darah, ya, menerima darah, ya, kemudian bantuan sosial, itu salah satu. Nah, yang kita bahas di sini adalah apa sih proses terjadi dalam transfusi darah. Ada dua. Ada yang namanya resipien. Resipien adalah orang yang menerima darah. Sedangkan donor darah adalah orang yang memberikan darah. Iya. Nah, ya, boleh nih ya. Nah, ini ada golongan darah, ada yang donor, orang yang memberikan darah, dan resipien, orang yang menerima darah. Nah, ini saya punya saudara nih. Saudara saya punya apa nih namanya, transfusi darah nih. Golongan darahnya ternyata O. Saya tampilkan di layar HP kalian nih. Nih, jadi saudara saya ini punya dari PMI ya, PMI Pemprov DKI, bahwa golongan darahnya itu adalah O. Nah, ini saya tampilkan di layar HP kalian nih. Sebentar. Nih. Saya lihatkan ya, ini adalah golongan darahnya adalah O. Nih, lihat. Kelihatan nggak di layar HP kalian? Nih. Kelihatan, Pak. Belum ya? Kelihatan. Nah, ini. Kelihatan. Ini golongan darahnya adalah O. Ternyata ini ada namanya, ada alamatnya. Nah, ini adalah salah satu bukti orang yang suka mentransfusi darah, mendonorkan darah nih. Kelihatan ya? Nih, ini golongan darahnya O. Jadi sebenarnya ada kertasnya khusus kalau dia golongan darah O. Nah, nanti ini dipakai sampai dimasukkan ke dalam identitas di dalam KTP. KTP elektronik. Nanti kalau sudah dewasa, buat KTP biasanya ditanya golongan darahnya apa. Nanti diperiksa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, ini isi dari kartu ini bahwa saudara saya ini pernah donor darah di tanggal 25 Desember 2020 nih. Nah, PMI DKI Jakarta. Nanti bisa ada kegiatan donor darah di suatu sekolah atau di suatu daerah. Biasanya orang tersebut bersedia atau tidak. Nah, nanti ini golongan darahnya O. Nanti berarti dia akan diberikan kepada yang bergolongan darahnya juga O. Ya. Nah, jadi ada golongan darah yang harus sesuai, nggak boleh sembarangan. O kasihnya ke A, atau O boleh O kasih ke A, tapi A tidak bisa O tidak bisa minta selain ke O ya. Jadi nanti ada penjelasannya. Ini adalah salah satu bukti. Kamu sudah punya belum seperti ini? Pernah nggak kalian donor darah? Pernah? Belum ya? Oh, kakak kamu pernah. Oh, apalagi? Gimana, Kois? Di mana tuh? Oh, pernah, Desti. Terus Fajar di mana? Enggak, Pak. Oh, di mana tuh yang pernah? Siapa? Ini di mana? Ya, itu ya. Jadi kamu harus tahu transfusi darah. Nah, saya akan jelaskan contohnya seperti ini. Nah, ini dia materinya. Transfusi darah, ingat ya, kalau yang namanya donor adalah orang yang memberikan darah. Sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah. Yang harus diperhatikan adalah aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Ini dia. Mana ya? Sebentar. Nah, ini dia.
Nah, ini dia transfusi darah pada manusia. Kalau golongan darah kamu A, ya, maka kamu bisa mendonorkan ke A. Dan A bisa resipien ke A. Jadi A bisa ngasih ke A juga bisa minta ke A. Bisa resipien minta ke A. Ya. Kalau golongan darahnya A tidak bisa mendonorkan ke B. Ingat itu, harus sesuai. Donor darah A tidak bisa memberikan ke B. Ya. Nih, ya, strip. Strip. Jadi darah yang tidak menggumpal ya. Kalau golongan darah A ya bisa memberikan ke AB dan bisa menerima ke AB ya, resipien AB. Dan golongan darah A tidak bisa memberikan atau mendonorkan ke O. Nih. Golongan darah A tidak bisa mendonorkan ke O ya. Kemudian golongan darah B tidak bisa mendonorkan ke A. Dia harus sesuai sama-sama B. Ya. Golongan darah B bisa mendonorkan ke B, golongan darah B bisa resipien ke B, ya. Bisa menerima juga ke B. Golongan darah B bisa mendonorkan ke AB dan bisa menerima ke AB atau resipien. Kemudian golongan darah B tidak bisa mendonorkan ke O. Ya, tidak bisa mendonorkan ke O. Apalagi ya, itu pokoknya tidak bisa. Kemudian golongan darah AB ya, tidak bisa mendonorkan ke A, tidak bisa mendonorkan ke B, tapi dia bisa menerima dan mendonorkan ke AB. AB bisa ya, AB itu bisa mendonorkan dan menerima nih. Sedangkan golongan darah O itu bisa memberikan ke A atau mendonorkan ke A, bisa mendonorkan ke B, bisa mendonorkan ke AB, dan perlu catatan, golongan darah O bisa mendonorkan ke O. Jadi golongan darah O ini adalah donor universal. Berarti donor universal itu dia itu bisa mendonorkan ke semua golongan darah. Bisa ngasih ke A, bisa memberikan ke B, bisa memberikan ke AB, bisa memberikan ke O. Tapi, ada tapinya. Tapi golongan darah O hanya bisa meresipien atau menerima dari golongan darah O. Ya, perlu catatan itu. Jadi golongan darah itu hanya bisa minta ke O. Gak bisa minta yang lain. Kasihan. Makanya golongan darah itu jarang, ini saudara saya masuk golongan darah O karena dia hanya bisa mendonorkan ke semua golongan darah, tapi dia tidak bisa minta ke A, tidak bisa minta ke B, tidak bisa minta ke AB, tapi dia hanya bisa minta ke O saja. Makanya golongan darah itu golongan darah yang langka, yang jarang ditemukan. Ya, namanya donor universal. Sedangkan golongan darah AB adalah dia ini termasuk golongan darah yang dikatakan resipien AB atau resipien universal. Resipien universal berarti golongan darah AB bisa menerima dari A, dari B, dari AB, dan dari O. Nah, ya, dari A, dari B, dari AB, dan dari O. Dan dia juga bisa, pokoknya resipien universal itu khusus untuk AB, sedangkan donor universal itu khusus untuk O. Paham ya? Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Jelas? Jadi kamu tahu nih, nanti ketika ada orang misalkan kecelakaan nih, dibawa rumah sakit ke UGD, ternyata dia butuh golongan darahnya O. Wah, berarti dia harus nyari dulu nih, dokternya minta darah di rumah sakit, habis darahnya, udah dikasih ke pasien yang lain.
minta ke PMI. Nah, minta ke PMI, diajukan, cari golongan darah O. Ketemu nih, harus sesuai. Kalau nggak sesuai akan berbahaya terhadap kesehatan mental, fisik, dan psikologi orang. Terutama kepada kandungan dari darah tersebut. Jadi harus sesuai golongan darahnya, yang menggumpal, yang mencair dengan mencair gitu ya. Jadi misalkan nih si A naik motor kecelakaan, dia butuh golongan darahnya A, ya dia harus mintanya ke A, ya. Dia nggak boleh minta ke B. Dia juga dia boleh minta ke O, karena yang O itu bisa memberikan ke A. Ya, jadi kasihan sebenarnya ya. Jadi kamu harus paham itu. Suatu saat ada teman kamu, kamu butuh golongan darahnya apa B? Oh, berarti kamu bisa minta ke AB nih. Bisa ke B juga. Nah, kamu golongan darahnya apa misalkan? Golongan darah saya, berarti kamu bisa tuh. Kalau golongan darah O bisanya minta ke O doang. Ke darah yang lain belum tentu bisa. Itu. Paham ya? Nah, itulah penjelasan dari transfusi darah pada manusia. Nah, ini yang kita pelajari adalah selanjutnya kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ya. Apa itu? Ada faktor genetis dan faktor non-genetis. Ya, faktor genetis dan faktor non-genetis. Genetis adalah faktor yang dipengaruhi oleh faktor keturunan penyakitnya. Misalkan, riwayat orang tuanya ada yang punya penyakit stroke, maka anaknya juga kemungkinan bisa mengalami stroke. Atau riwayatnya ada yang punya penyakit jantung koroner, kemungkinan besar anaknya juga ada yang mengalami jantung koroner. Itu faktor genetis atau keturunan. Kalau faktor non genetis adalah faktor yang dipengaruhi tidak dari keturunan. Bisa faktor dari kurangnya makan, kurangnya kesehatan tidur ya, pola hidup yang kurang sehat, ini non genetis. Nah, kita bahas satu-satu. Ini dia kelainan atau penyakit secara genetis atau sickle cell anemia adalah penyakit yang ditandai dengan eritrosit yang berbentuk bulat sabit. Nah, ini sickle cell anemia. Penyakit tandai dengan eritrosit yang berbentuk bulat sabit nih. Harusnya kan bentuknya bulat, ternyata ini bentuknya bulat sabit. Nah, ini anemia atau kekurangan sel darah merah ya. Kemudian biasanya dia butuh darah dari orang lain. Hemofilia merupakan penyakit yang ditandai oleh darah yang sukar membeku karena penderita tidak memiliki gen atau keturunan untuk anti hemofilia. Jadi dia ini darah sukar membeku ya, seperti ini bengkak di bagian siku pada seseorang. Kemudian talasemia. Nah, ada nggak ya di tetangga kamu atau orang lain yang pernah lihat mukanya seperti ini nih? Ya, kayak orang idiot ya. Talasemia adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi hemoglobin atau penggumpalan darah dan sel darah merah. Jadi kalau kamu kelebihan sel darah merah juga bahaya. Jadi dia menyebabkan kelainan wajahnya seperti ini nih. Mukanya begini ya. Ada nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Atau tetangga ada nggak ya seperti ini? Nah, ini adalah faktor dari genetis keturunan. Nah, ini faktor non-genetis. Ada namanya elephantiasis atau dikenal juga kaki gajah. Kaki gajah adalah dikenal juga namanya elephantiasis. Dia ini termasuk kelainan pembuluh darah yang tersumbat sehingga kakinya mengalami pelebaran ya dan membengkak. Ya. Jadi ini adalah bentuk dari elephantiasis ya. Kemudian kaki gajah nanti kamu pelajari juga apa penyebabnya ya. Kemudian varises. Varises ini adalah pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan tonjolan di bagian permukaan kulit ya. Namanya varises. Nah, ini varises. Yang ketiga, jantung koroner adalah penyempitan pembuluh darah yang terdapat di dalam organ dalam jantung. Sehingga karena terhimpitnya adanya semacam cairan yang mengganggu dan darah mampet, tersumbat. Nah, ini berbahaya jantung koroner.
bisa mengakibatkan kematian bahkan ya. Nah, kemudian hipertensi atau darah tinggi adalah darah tinggi ini disebabkan oleh terlalu stres ya, banyak pikiran, kemudian pengaruh emosional ya, gampang marah, itu termasuk juga hipertensi, darah tinggi. Nah, biasanya yang darah tinggi itu di atas 120. Normalnya manusia darahnya adalah 80 per 120 mmHg. Jadi kalau 80 sampai 120 itu normal. Kalau di bawah 80 berarti darah rendah, namanya hipotensi. Nah, sel darah merah ini ini menggunakan alat namanya tekanan darah yang kita kenal namanya tensimeter. Kalau kamu ke klinik berobat ya, lagi sakit tipes atau lagi demam, dibawa ibu kamu ke rumah sakit atau ke klinik, biasanya dicek dulu nih tekanan darah kamu. Tekanan darahnya normal atau tekanan darahnya darah tinggi atau darah rendah atau normal nih. Nah, nanti dicek sama dokter atau sama perawat. Ini hipertensi. Menggunakan alat namanya tensimeter dan stetoskop. Stetoskop itu yang biasa dipakai di lehernya dokter itu. Ya. Nah, lagi trombus atau embolus. Ya, ini adalah kelainan pada pembuluh darah yang menyebabkan kelainan fisik kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kirinya mengalami pembengkakan berwarna merah, sedangkan kaki kanannya normal. Ini adalah berbagai macam penyakit yang terjadi dalam non-genetis dan genetis. Sampai sini bisa dimengerti semuanya? Ada yang mau tanyakan? Ini nggak usah dibahas. Cukup? Oke, kita cukupkan ya sampai jam 10. Saya ini tadi dapat pesan ya. Jadi kita cukupkan.